Dari hasil ibu airannya sampai ke tingkat kabupaten melaporkan, kan ibu sampai ke tingkat kabupaten nih, Udah, ngapain ke DPRD sudah. Tanggapannya gimana, Bu? Ya itu seperti ke bupati dulu ya. Ya. Kalau ke RT dulu ya Pak. Ya. Saya kan bawa dulu ke RT dulu, ke RT tempat saya. Jawabannya ya nggak tahu emang dari sananya gimana gitu. Saya kan tidak puas dengan jawaban seperti itulah ya. Aku ke RW juga sama. Berarti aku ke desa dong. Iya. Ya kan ke kepala desa ya. Kepala desa malah yang ada serangan. Oh, diserang ibu? Diserang, ada videonya juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persuasi, salam demokrasi, salam keadilan, dan pastinya tetap jaga persatuan FIFA Indonesia. Oke, malam ini kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu siapa? Ibu Subadra dan senior kita Bapak Juju Purwantoro SHMA. Kita malam ini ngebahas masalah korupsi bansos di Kabupaten Bogor. Seru nih, Bos. Jadi gini, Ibu ini sudah berjuang berapa lama? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun berjuang karena beliau ini penerima bantuan juga, dan beliau juga ibaratnya yang membuka tabir adanya kong kali kong di tingkat desa, di tingkat kabupaten, adanya pengalihan terhadap penerima bansos dan adanya daftar nama yang dipakai namun tidak menerima kan gitu. Jadi ini kita coba tanya sama Ibu nih. Ibu bisa ceritakan sekilas saja, Bu, korupsinya tuh gimana nih, Bu? Korupsinya gimana? Aku kasih contoh yang dari itu aja ya, yang dari BST ya, Kemensos Tunai sama yang di yang BST beda ya. BST bantuan sosial tunai dengan Kemensos Tunai. Nah itu kita itunya dari setelah korupsinya itu di si KPM itu di barcode. Di barcode. Ya, ya. Nah, nanti itu kan sekarang sudah turun pengecekan itu, dicek bansos kan. Kita cukup ngecek dicek bansos apakah kita masih si penerima KPM apa tidak gitu. Nah, di situ nanti kita ketahuan. Nah, itu kan trik-trik seperti itu banyak sekali ya. Karena di situ tidak ada yang mantau ya, yang tidak ada ngawasi. Karena itu yang tahu itu Pemdes ya, perangkat desa yang tahu itu. Nah di situ ada KPM ini dari awal menerima berbarengan, ternyata kesini tidak menerima. Nah kita cukup bantu dengan pengecekan, dicek bansos gitu ya. Nah dicek bansos itu kan untuk se-Indonesia ya, cek bansos itu untuk se-Indonesia. Itu BPNT, PKH, BST di situ. Itu kalaupun ada, itu bukan nomor nik ya, itu nama, alamat, provinsi, kabupaten di situ ya, bukan nomor nik. Di situ nanti keluar. Kalau toh dia emang tidak ada data penerima, di situ data tidak ditemukan. Nah, kalau ada di situ berarti ada prabayarnya. Disebutnya waktu di awal sudah proses, sudah alur. Sudah alur itu sudah diturunkan. Kalau sekarang sudah robah, sudah proses, berarti sudah turun. Nah, yang jadi banyak yang jadi kejanggalannya itu ternyata KPM ini by Andres ada data, prabayarnya ada, anggarannya misalkan Juni di situ, tapi kenyataannya dia tidak menerima. Kenyataannya dia tidak menerima, sedangkan prabayarnya turun terus. Nah, nggak mungkin dong kantor pos dia korupsi, barcode tidak dikasih. Yang intinya barcode ini dari awal dari kantor pos turun ke Kesra kecamatan. Dari Kesra kecamatan dia tidak tahu nama-namanya, tapi tahu per desa ini berapa ratus orang KPM menerima. Nah, itu kan ada di KPM-nya kan, Bu ya? Nanti diturunin ke Kesra desa. Dari Kesra desa itu barcode ya. Dari Kesra desa itu nanti turun ke RW. Dari RW ke RT. Dari RT ke KPM. Nah, di sini maaf ya, saya tidak pernah mendukung RT RW. Cuman banyak kan malah RT RW ini karena emang tidak tahu. Yang saya tahu itu 4 orang yang di Pemdes. Yang saya
ya paham banget. Iya. Satu, kepala desa, Iya. kedua sekdes, Iya. ketiga kesra, Mhm. keempat operator. Betul. Itu tahu banget siapa yang menerima apa tidak warganya. Nah di situ ternyata mereka, kalaupun saya pernah juga ngecek ya, emang data tidak ditemukan, Yeah. otomatis emang benar ya, Yeah. emang sudah tidak turun lagi saldonya prabayarnya. Yang jadi pertanyaan ini kok banyak sekali. Nah, saya pernah menanyakan juga ke kantor pos, kepada saya itu mengeluarkan, langsung saya tanya juga ke kecamatan kan. Kantor pos kan hanya menyampaikan doang Benar dia. sekali, barcode itu ya. Iya, hanya barcode itu yang menyampaikan. Hmm. Tapi kan yang saya tahu nih Bu, pada saat itu disampaikan dan diterima, baik oleh Kesra kan gitu kan ya, desa kan. Itu kan dia harus pada saat diterima, itu harus diceklik kan gitu kan ya. Iya. Harus diceklik kan, oke bantuan sudah diterima. Iya. Artinya kalau ini si orangnya, misalkan anggaplah Bang Juju, Iya. Bang Juju penerima nih, Iya. udah dikirim, ternyata dia nggak nerima. Iya. Nah, tapi duitnya ngalir nih. Ya, yang nyeklik itu siapa? Yaitu pihak Pemdes. Kalau kecamatan tidak. Oh. Karena Pemdes ini, kata saya juga banyak kejadian ya, baru-baru juga saya ngecek juga, dia bulan Mei Juni tidak pernah menerima. Pas itu katanya di situ ada di pengecekan dia turun. Iya. Di situ kan anggaran Mei Juni ya, di situ Surabaya berarti ada. Iya. Nah malah kata KPM sendiri, Bu, saya satu kali saja ke kantor pos 600.000. Saya bisa nilai ya, karena dia penerima yang susulan. BST yang susulan yang awal bukan, kalau BST ini ada dua kan, yang awal 1.800.000, Iya. yang awal karena ini susulan si data dari pusat, ya bulan Desember diturunkan itu 300.000. Oh. Ya itu BST juga, cuma awal 300.000. Nah Iya. Desember 300.000, Januari 300.000 dia masih menerima pun itu bukan di kantor pos. Padahal saya sudah tahu Di kantor pos desa? di desa RT-nya ngasih. Nah berarti pertanyaan saya itu barcode-nya berarti Siapa yang ambil gitu kan? yang jelas kalau kantor pos dia percaya Pak. Iya. Percaya apa? Iya. Karena dia perangkat desa. Iya. Mungkin si KPM ini lagi sakit Iya. atau lagi keluar kota, kita tidak Iya, tahu. betul, betul. Intinya kan percayalah Iya. atau ganda. Iya. Data ini seperti kejadian di Rumpi. Oh. Ada kejadian. Berapa banyak data yang Ibu punya bahwa dari alokasi tersebut yang tidak menerima kan gitu kan kita bicara yang tidak menerima, orang menerima mah alhamdulillah kan. Ya. Kan kasihan nih, namanya ada tapi dia nggak nerima kan gitu Ya. kan. Nah, berapa banyak data yang di Ibu? Banyak sekali, banyak kan? Ya enggak, Ibu kan udah ngumpulin data nih. Kurang lebih dah. Ingat-ingat Ibu lah. Kurang lebih 100 ada. 100 orang. 100 orang. Oh. Separuhnya sudah dicairkan lah, dia bertanggung jawab. Nah, Saya sih dia bertanggung mencairkan bertanggung jawab maksudnya Ibu apa namanya? Kenapa nih? Kok kan gini, sama logika aja ya. Ah. Kalau saya salah, penyelidikan saya salah, mungkin saya kena sanksi kan, kena Betul, hukum. betul. Nah, berarti kan benar dong, dia kalau sampai mau bertanggung jawab. Ya, artinya Di sini. ibu membawa orang-orang tersebut Iya, kepada si desa, aparat desa ini untuk dia dicairkan dananya yang belum tercairkan. enggak. Jadi gini, Gimana? kan kita bukti dulu kan. Nah, dari bukti itu kita ke desa. Ya. Bahwa si KPM tersebut kan tanda tangan juga Betul. bahwa dia pernah menerima sekian gitu. Ya. Nah, yang ini yang tidak. Nah, kita dengan bukti itu ke desa, alhamdulillah sama desa ya direspon, karena diresponnya buktinya sudah kuat. Akhirnya dia tanggung jawab. Coba kalau saya bukti saya tidak valid, mungkin Ya artinya dia bertanggung jawab kan artinya dia udah nerima sebelumnya dong. ya jelas sudah nerima. Karena dilihat di tanda tangannya beda, akhirnya dia tanggung jawab ngasihin gitu. Benar sekali. Nah itu berapa banyak yang seperti itu? Itu kemarin saya cairkan antara 30. 30 orang. Itu pun tergantung orangnya, Pak. Ada yang menerima, yang tidak pernah menerima totalnya sampai 2 juta. Beda-beda, Pak. Ngerti enggak? Karena kan gini, ada yang per bulan anggap nih ada yang 300.000 misalkan. Iya, Ya kan? Nah, ternyata dia nggak terima 5 bulan. Ya, Kan gitu kan? Akhirnya Ya. kan dibayar yang 5 bulan dong. Iya, benar sekali. Ada juga nggak nerima 2 bulan kan ya? Bayar. Artinya kan benar. si aparat desa ini sudah nerima cuman nggak ngasihin. Yang dikasih ke KPM. Nah karena ibu mendesak, Ya. akhirnya dia Hanya kasihin. Iya. Seperti itu, Oh. Pak. Jadi malah mereka Artinya kan ada silap-silap buah manggis di sini kan?
itu tadi. Ya kan artinya tidak buang manggis di sini kan gitu kan? Ya kan kalau KPM kan nggak tahu. Kalau Iya. KPM dikasih diambil, makanya gini. Bu Subadar kan saya pertama datang, kalau dikasih barcode-nya, kami pun butuh karena kami kan Iya. datang dan jadi pertanyaan ke sini-sini yang lain mah dapat, kok saya enggak, ya kita cek aja jangan sampai sujud kita pun Iya, kan betul, sama betul. HPMDes gitu lebih afdol. Nah, kan ibu dicek. mau melakukan itu. Hah? Dasarnya apa nih? Kan ibu capek-capek nih, Ah. angkut orang ke sono sampai 30 orang kan. Nah, dasarnya ibu apa nih? Kenapa ibu melakukan itu? Gini, awal kan kejadian saya sendiri sebagai KPM kan. Nah, dari Oh, situ, ibu kejadian ini kejadian saya sendiri merasa menjadi korban lah ya. Iya, Oke. benar. Waktu itu kan bantuan itu waktu awal ya, Ya. waktu dipinta kakak itu. Nah, di situ saya sudah ngebongkar hak saya, akhirnya saya pun dikasihkan kan hak saya. Nah di situ berarti masih banyak dong orang karena peduli saja, mungkin jiwa sosial saya dari dulu gitu ya, ingin bantu orang lain. Kepedulian lah, kepedulian Iya, ibu ya itu terhadap aja. sama orang yang sama-sama susah lah kan gitu kan. Oke. Nah pas itu, alhamdulillah ternyata kan saya pun mempelajari dulu ya Pak, nggak sembarangan ini, takut kita juga. Pas saya sudah mempelajari, sudah menguasai dari segi ini segi itunya gitu ya. Nah barulah saya berjalan ya. Memang saya tidak ada gaji kata bapak teh ya. Buat apa capek-capek gitu. Yeah. Karena kepedulian. Kalau Yeah. masalah uang alhamdulillah ya. Yeah. Nyusul. Yang dibantu juga malah seneng. Oke. Ya, Iya. kalau tidak dibongkar sama ibu mungkin saya tidak dapat. Mungkin akhirnya cuma nama doang dipakai nih. bener, Duit ya dapat kan gitu kan. Akhirnya sekarang kan dikasih lagi barcode. Oh, Semenjak oke. sudah gitu sudah dibongkar oleh saya. Iya. Tapi ternyata masih banyak kata saya, mungkin se-Indonesia Pak, bukan se-kabupaten lagi. Artiannya kan gini, kalau di daerah ibu saja, di lingkungan ibu saja, ini ada 100 plus 30 yang sudah dicairkan. Iya. Anggaplah 130-an kan gitu kan. Itu di dalam beberapa desa tuh Bu ya, Iya. dan beberapa desa lingkup Bogor nih, Iya. yang nggak terlalu besar nih ibaratnya kan, di desa-desa yang di Bogor tempat ibu nih. Iya. Nah kalau se-Indonesia Bang Juju, Iya. bisa berapa triliun nih Bang Juju kira-kira Bang Juju? Betul sekali, indikasi itu sangat mungkin sekali terjadi Bu ya. Karena tidak banyak orang seperti ibu yang mau cawe-cawe, mau susah, itu peduli dengan sesama, dengan tetangganya, ya kan? Nah, teman-teman di kasus seperti ini. Jadi pertanyaan saya tadi, memang berdasarkan bukti-bukti yang ibu punya itu, mereka ini yang katakanlah 100 orang gitu ya, 100 orang itu memang tadinya dia penerima ya Bu ya, tadinya menerima. Dari awal. Nah, kira-kira berapa bulan dia sampai dia tidak terima itu? Ada yang dari awal sampai 6 bulan kesini Sampai 6 tidak bulan. gitu. Terima. Diselang-selang aja karena Oh, saya oke. ngelihat ditandain ya orang ini. Oke. Misalkan dia kaya. Kan di sini bantuan ini kan bukan mengenal kaya atau tidaknya. Iya. Kena dampak kan Ya semua. gitu. karena kan begini, yang saya tahu ini data penerima bantuan ya kan ada data penerima bantuan tuh ya ya kan. Nah itu kan satu dia berdasarkan hasil sensus Iya. ya kan yang dulu kita sensus. Kedua adalah data dari Dukcapil, Iya. ya kan. Yang ketiga memang ada data dari desa, kelurahan, kecamatan Iya. yang diajukan kan Iya, gitu kan. benar. Nah dari 3 data ini dikelola sama dinas sosial di kabupaten Iya. atau di kota kan begitu kan. Nah hasilnya keluarlah nama-nama tersebut, Iya. keluarlah barcode tersebut kan gitu kan. Nah untuk penyampaiannya memakai kantor pos kan gitu kan ya, yang nanti kantor pos itu yang akan menyampaikan kepada desa, Kecamatan dulu. kecamatan, ya kan, kecamatan yang nanti diteruskan kepada kelurahan dan desa kan gitu kan. Nah, artinya kan data tersebut sudah valid nih, Iya. yang ada di kabupaten, oke. Iya. Sedangkan di kabupaten Bang Juju, terutama Bogor, kemarin BPK itu memberikan WTP, Oh iya, wajib tanpa wajar tanpa pengecualian. Artinya BPK meneriksanya gimana nih sistemnya? tidak sesuai dengan faktanya ya. Ya kan karena di fakta sekarang kan yang ibu Iya. sampaikan Iya. satu ya beberapa desa di lingkungan ibu ibaratnya di satu kecamatan ibu lah kan gampangnya gitu. Di satu kecamatan ibu saja yang beberapa desa sudah 130-an Iya. sampai 150-an nih yang dananya terkorupsi nih ibaratnya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan
Bogor itu 40 kecamatan loh, Bu. Iya. Bogor itu 40 kecamatan. Nah, Besar banget. nah kalau misalnya ini 100, berarti kalau 10 aja udah 1000. Berarti ini 4.000. 4.000 kali 500.000. Udah berapa itu? Kan gitu kan? Logikanya kan di situ, Bu. Bener nggak logikanya saya? Nah, dari yang data Ibu kumpulkan, terus juga tadi tanggapan juga, ini masuk delik pidananya di mana nih, Pak? Iya, kan kalau kita melihat nih kalau dari keterangan Ibu ya, Iya. itu kita lihat ada indikasi korupsi di situ. Karena apa? Karena kan itu dipakai kan uang negara. Benar sekali. Uang negara melalui Pemda ya, Iya. kabupaten, kota sampai dengan kelurahan. Iya. Dan kalau dari laporannya nih Bang Fatul, jadi Iya. Ibu ini memang ada kejanggalan-kejanggalan, ada keanehan-keanehan yang tercium di sini Iya. dalam penyaluran, ya kan? Oke. Ada yang pernah menerima sekian bulan kemudian tidak terima, ada yang tidak terima kemudian setelah tegur-tegur diberikan, Benar sekali. Yang diberikan, kritis. yang kritis, Oh, benar. yang komplain, Yang berisik cepetan Yang- dikasih, yang berisik dikasih gitu kan. Kalau bukan haknya ini gitu. aneh, ini suatu keanehan. Ya. Jadi ada bisa kita katakan ada indikasi, ada dugaan-dugaan unsur-unsur korupsi karena melibatkan uang negara Benar. yang tidak dibagi secara benar dan secara adil di masyarakat itu. Gitu Bang. Dari hasil ibu airannya sampai ke tingkat kabupaten melaporkan, kan ibu sampai ke tingkat kabupaten nih, Udah, ke ngelaporin DPRD. ke DPRD sudah. Ya, sudah. Tanggapannya gimana, Bu? Ya itu. Seperti ke bupati dulu ya. Iya. Kalau ke RT dulu ya Pak. Iya. Saya kan bawa dulu ke RT Iya. dulu, ke RT tempat Iya. saya. Jawabannya ya nggak tahu emang dari sananya gimana gitu. Oke. Saya kan tidak puas dengan Dengan jawaban seperti Pak. itulah ya. Aku ke RW juga sama. Hmm. Oh. Nah, berarti aku ke desa dong. Iya. Ya kan ke Kepala desa, ya. ya. Kepala desa malah yang ada serangan. Oh, diserang ibu. Serang, ada videonya juga saya. Oh. Oleh kepala desa Oke. sendiri. Ada videonya. Nanti kita akan jadi Ada. cuplikin. Tenang Ada aja, Bos. videonya. Ya, Saya tetap pantau. Oke. Jadi Ibu ini semua ini udah dilaporkan, Oke. diinformasikan. Jadi dari kepala desa terus ibu ke kecamatan juga? Iya. Iya, jelas. Oh, ibu datang ke kecamatan. Dari kecamatan saya ke bupati. Oh, bu ke Bu Ade Yasin. Kecamatan ya, Bu Ade Yasin tidak direspon. Malah suruh ke inspektorat. Kata saya, kok bingung banget sih. Iya. Sebenarnya kan saya itu warga, ya warga di bawah lah gitu. Pengen mengadu gitu. Iya. Ada aja pemimpin ini jujur yang Iya. sekarang. Ternyata nggak ada respon. Nah di situ saya nggak Sibuk bisa nggak? Mungkin ngalah. sibuk kali, sibuk banget kali Jelas kan? sibuknya melayani orang yang eliter. Oh, iya, oh, gitu. Saya lihat, Oke, Pak. oke. Saya melihat banget. Oke, oke. Nah di situ saya ke DPRD, sama DPRD katanya masih sibuk nih, Oh. ketua DPRD-nya. Oh. Sibuk apa ya? Iya. Ini loh, dana ini bukan sedikit loh. Betul, betul. Masyarakat ini, rakyat ini benar-benar mau. Lagi ngejerit nih, rakyat lagi ngejerit kan gitu Tapi kan? mewakili rakyat. Bu. Iya. Iya. Tapi kenyataannya nggak malah saya Oke. divideokan aja, Hmm. ya sampai pada gini ada videonya juga Oke. ya. Nah di situ saya mana lagi ya kan mengadu ini ya. Sedangkan saya ada apa namanya dorongan masyarakat yang saya sudah cek Ya. kan minta hasil. Oke. Ini seperti yang lain gitu Bu Subada dicairkan, tapi kan prosesnya beda. Iya. Yang ini kan, yang ini kan lain-lain Pak, bukan desa aja ya dari Betul. Bangkok. Ya. Walaupun beras bulog itu tetap bantuan loh. Hmm. Kalau Iya. diseludupkan berapa truk Iya, kan itu betul. berapa loh? Betul, Kalau betul. dijual kan Iya. seperti itu. Nah di situ saya akhirnya bukan menyerah sih ke DPRD sudah katanya Bu Subada WA-nya itu aja nanti ditelepon. Ditunggu-tunggu tidak ada juga kan? Siapa ya? Atau saya bawa demo nih masyarakat kan Oh. gitu ya kan? Masa masyarakat harus demo sih di PPM kayak begini? Bukan nggak menghormati ya, tapi kan Iya. namanya rakyat udah susah, ngejerit malah dipersulit kan? Mau gimana lagi kan kita gitu? nggak boleh Iya, rame-ramean betul, katanya. betul. Tapi kami ini yang di bawah dipersulit terus Iya. kan. Di situ rintangan saya benar-benar ya Pak ya. Ibu nggak dipersulit kalau nanti mau pemilu? Jelas, makanya sekarang aja calon-calon udah ngedeketin saya. Ah, gitu. Iya. Masyarakat kan seneng Iya, gitu, betul. udah dibantu Bu Subada. Mau pilihan siapa nih presiden kita? Oh. Ayo kita ngikutin Bu Subada. Iya. Makanya kata saya lebih dahsyat Aha. kita laporkan ke MPR ya. MPR Majlis enggak. Ah. Majlis. Interupsi. Iya. Saya mau nanya sama ibu boleh? Boleh. Iya. Ada pemaksaan vaksin nggak di sana? Hah? Pemaksaan vaksin Iya. ada.
Ada ya? Ada. Ada. Pemaksaannya bentuknya gimana? Ya bentuknya seperti misalkan ke RT penerima bansos ya. Misalkan harus mau, kalau tidak mau nanti dicabut bansosnya. Oke. Tidak jelas loh. Ya, jadi minta maaf ini. Gak apa-apa. Dipaksa vaksin untuk menerima bansos. Nah, Ya. bansosnya dikorupsi. Nah, itu. Kan? Iya kan? Dipaksa vaksin untuk menerima bansos. Bansos. Kalau tidak divaksin akan Dikorupsi. Kan gitu ya? Bener sih Bapak. Iya. Oke, balik lagi tadi, artiannya kan ibu sudah sampai ke tingkat kabupaten Ya. sebagai pemimpin daerah kan gitu kan ya. Levelnya udah tinggi nih bu ya, levelnya udah tinggi lah. Iya. Nah terakhir saya dengar nih, ibu juga sudah ke KPK nih. Udah ke KPK. Udah ke KPK, ternyata jawaban KPK, Saya ke mohon maaf katanya KPK nih, saya sudah dapat bocorannya ya kan, suratnya saya udah. Oh iya. Mohon maaf, ini bukan lagi menjadi wewenang kami, bla 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 segala macam lah. Artian kan ibu mentok nih, Iya, benar. sedangkan rakyat kan makin susah, perut nggak bisa nahan, Iya. kan gitu nih Bang Juju. Ini gimana nih secara hukum nih Bang Juju? Iya, itulah tadi ya fakta-fakta katakanlah lembaga kita. Ya. Kita kan berharap ya dalam kasus-kasus seperti ini yang ada kita indikasikan korupsi gitu Iya. oleh aparat negara, tentu kita melapor kepada yang berwenang dalam hal ini KPK. Ya, Itu mereka beralasan, setahu saya beralasan karena nilainya nggak lebih dari 1 M kan, gitu, Oke. dengan berbagai alasan. Padahal kalau kita telusuri mungkin lebih dari 2 M. Ada itu lebih Pak. Itu misalkan satu desa ya. Misalkan 2 miliar atau 3 miliar. Iya. Bayangin satu desa misalkan. Iya, betul. Kita itu. Jadi nggak tahu juga ya. Ya saya kalau bingung politika juga will ya itu. keinginan. Ya kan gini aja, dari serius nggak jelas. Kabupaten Bogor Iya. itu dia punya 40 kecamatan. 40 kecamatan rata-rata memiliki 15 desa. Apa 15 kelurahan nama desa kan gitu kan. Nah, 15 dikali 40 dikali lagi 300.000, wah. Kalkulator nggak cukup nih Bang Juju. Kalkulator nggak cukup nih. Dikali 100 orang kan gitu kan. Nggak Jadi cukup rakyat kalkulator. ini emang butuh seperti itu maksudnya. Iya. Ayolah kita berbarengan gitu. Oke. Karena kan kita kasihan juga ya seperti saya juga Iya. kan. Yang lain lebih membutuhkan juga gitu kan. Nah, karena hak si KPM. Karena Pak Presiden sendiri ngomong kan Iya. untuk bantuan dampak Covid ini untuk rakyat Indonesia sendiri. Betul. Terkecuali PNS. Iya. Tapi ada kisahnya juga nih. Dia seorang PNS Iya. karena kelacak sama saya. Mm. Nah, kan by name by address tadi itu. Benar. Kalaupun dia itu PNS kan di situ saja ngomong untuk rakyat ini semua, Iya. kecuali PNS. Iya. Tapi di situ kenyataannya banyak PNS Yang yang ada terima. data, iya. Ya. Tapi nggak masalah, emang harus wajib dikasihkan Pak. Iya, Seperti itu maksudnya. Karena nggak semua PNS juga bukan orang mampu kan gitu Benar kan. sekali. Nah di Iya. situ banyak Pak penyelewengan itu karena kan kalau PNS kan lihat di TV aja udah tenang ya. Iya. Pas itu saya bongkar ada data PNS. Dia tidak pernah dikasihkan. Semenjak saya bantu gini-gini, akhirnya dikasihkan. PNS aja nggak dikasihin. Karena kan PNS sendiri tahu kan ada Iya. Pak Presiden ngomong seperti itu Iya. ya. Kecuali PNS atau PKH yang tidak Iya. yang sudah menerima. Iya. Tapi kenyataannya by name by address ada loh Ada data yang dia terima. PKH ada satu nama itu ada Iya. 2 jenis bantuan. Iya. Itu kan mereka bukan minta, emang ada data. Emang ada datanya, emang ada barcode-nya kan gitu kan. Berarti kan gini Pak, acuan saya ya, kalau uang turun, dana turun, acuannya data dong. Betul. Bukan ngasih kesiluman yang tidak Betul, data. betul, Iya nggak? betul. Betul. Berarti ada datanya. Iya. Yang jadi permasalahan ini berarti data kita banyak disalahgunakan oleh oknum. Benar. Banyak. Data Iya. kan di data itu kan. Oke. Nah, kalau untuk Jawa Barat itu kan ada sistem Kobar ya. Kobar untuk pengecekan kita penerima apa tidak, apa terdaftar di TKS itu cukup di klik di situ di Kobar kalau untuk Jawa Barat. Nah, kalau toh yang tidak pernah dapat harus mana? Kan sudah jelas laporkan kata Pak Iya, Presiden betul. Jokowi sendiri loh. Iya. Lapor kemana? Kata masyarakat. Suruh lapor. Nah, yang tidak pernah ibu kan tadi cerita nih sama saya bahwa pada saat tahu namanya ada, rakyat itu masih bingung saya harus kemana kan gitu kan. Ada itu. Nah, Harus kemana?
artiannya kan dari pihak desanya, dari pihak kecamatannya, dari pihak kabupatennya sendiri tidak proaktif kan gitu kan? Iya, benar. Kalau anda namanya ada, anda harus ke sini. Sedangkan mereka baik kabupaten, kota dan yang lainnya Bang Juju, mereka punya namanya iklan layanan masyarakat loh, yang harus dipergunakan untuk masyarakat. Artinya kalau anda penerima bantuan silakan anda mendaftar ke sini. Kan harusnya seperti itu. Iya. Dan itu tidak terjadi kan Bu? Tidak sama sekali. Kita balik lagi ke KPK tadi ya. Iya. Nah, yang ada bocoran, Iya. saya jadi respon. Sekarang kita gini aja. Kita untuk surat edaran aja, itu kan dari KPK. Iya. Itu surat edaran saya cuma tidak dibawa ya. Iya. Sekarang ini. Surat edaran untuk dari KPK Iya. untuk bupati, Iya. bupati untuk camat Camat. Kabupaten Bogor sudah jelas loh di Iya, situ. betul. Kalau misalkan modus dengan dialihkan atau dialihkan ke yang belum dapat itu Iya. tidak boleh. Betul, Ya, betul. mau dia dapat 2 jenis bantuan tetap wajib dikasihkan. Tidak Betul. boleh ada pemaksaan harus dialihkan ke orang lain. Betul. Belum tentu orang lain nanti belum tentu tidak dapat. Iya. Kan gitu. Betul, Nah, banyaknya kan sekarang susulan-susulan loh. Seperti saya, tadinya penerima Banprov tadi. Saya penerima dari provinsi ya. Iya. Cuman saya lolosnya tahap 3-4. Hmm. Tahap 3-4 itu saya tahu jenis bantuannya ya. Nah, ditambah lagi kemarin saya penerima bansos di DTKS ya, penerima kartu sembako. Nah, di situ. Nah, kan sekarang sudah jelas saya. Iya. Nah, ternyata Oh ibu PKS juga ya? DTKS juga saya. Oke. Penerima juga apa. Nah, di situ pun banyak sebenarnya gini, kata KPK saya tidak direspon. Sedangkan KPK sendiri di situ sudah jelas loh. Ya ngapain Tidak dibawa. ngapain dia ngasih surat edaran Nah, kalau dia juga nolak kan begitu kan nah intinya. gitu kan. Karena saya kan tadi Kan logikanya itu. Lah ngapain capek-capek ngasih surat edaran sampai ke Iya. tingkat kecamatan dari kabupaten dan kota kan gitu kan? Kalau misalkan ada yang lapor malah ini ditolak kan begitu kan? Dalam hal ini KPK fungsi kontrolnya tentang surat edarannya sendiri Iya. nggak jelas. makanya kan kita juga acuannya ada dasar dong Iya, seperti iya. ini. Kenapa ibu melapor kan gitu kan? Iya, Karena kan ada dasarnya kan gitu ada kan? dasarnya kita itu. Ternyata ya itu kan katanya KPK tidak respon untuk apa itu ada surat edaran. Iya. Kalau memang seperti itu katanya nanti kena pasal segala macam, kena hukum. Itu kan kena bansos untuk kepala desa, untuk kelurahan. Nah, Kalau jawaban kira-kira seperti nih, itu. kira-kira Bu. Nah, Kalau misalkan kami ya. dari Persuasi dan Law Justice ya, dan Bang Juju dari pengacara kantor pengacara Bang Juju juga. Ya. Ini kan sebenarnya deliknya delik umum nih, Bang Juju. Betul. Korupsi ini delik umum bukan delik aduan. Betul. Iya. Jadi kita nggak usah ngadu sebenarnya, Iya. tapi sudah kewajiban dari aparat untuk menyelidiki, Iya. kan gitu kan? Nah, maksud saya gini, kalau misalkan ada aparat misalkan yang ingin menyelidiki hal tersebut, kita siap bantu ya Bu ya? Siap, Pak. Oke, siap bantu. Ingat, Bantu. kita mengetuk hati para aparat, kepolisian, BPK, dan yang lainnya, bahwa kita siap bantu dengan data yang kita punya, kan gitu kan? Seperti itu. Terus, gimana? Tanggapan Ibu setelah semua mentok ini, ya kan? Kira-kira, dan ada Bang Juju juga kan gitu kan, yang siap membantu Ibu. Nih, gimana nih actionnya nih, kira-kira enaknya? Ya, tadi berbagai upaya sudah dilakukan oleh Ibu ya. Artinya advokasi paling tidak ya. Oke. Dilakukan. Dan tinggal legal actionnya gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Legal actionnya kalau misalkan sesuai dengan ketentuan yang ada, kita bisa mentindaklanjuti atau laporan ya kepada pihak kepolisian. Iya. Juga pastinya kita akan Kejaksaan juga ya, di KPK Ah. misalnya seperti itu. Nanti Iya. bisa kita lakukan lagi. Oke. Oke, itu kita sudahi dulu sampai di sini. Ya. Yang pastinya kita akan tetap berlanjut. Bray, jangan lupa tetap pantau Persuasi dan kita akan bongkar semua. Law and Justice juga akan membongkar dan melakukan investigasi untuk kasus ini. Dan tetap salam Persuasi, salam demokrasi, salam keadilan. Jangan lupa jaga persatuan. Viva Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
kecil gituan sih ya. Percuma gituan sih ya, orang anggap di murah mas ya. Saya di luar aja kita diusir saya. Ya silakan bisa Anda mengusir saya. Silakan mengusir Anda saya. Nah. Nih, penyekakan pong. Ada kamera. Andi laporan, penyekakan, laporan. Orang itu